Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas 5 fakta tentang Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis diklaim sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang diperkirakan berdiri sejak abad 1 sebelum Masehi yang didirikan oleh Maharaja Diraja sesampainya di Bukit Bakau membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna. Oke, langsung saja kita bahas faktanya. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi bahwa Kerajaan Kandis diklaim sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang diperkirakan berdiri pada abad 1 sebelum Masehi yang didirikan oleh Maharaja Diraja. Saat itu, Maharaja Diraja mengembara hingga ke Pulau Sumatera. Setibanya di Sumatera, ia mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Kandis. Kerajaan ini terletak di Koto Alang, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama ditemukan nama Kandis. Kandis disebut sebagai salah satu wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Keberadaan Kerajaan Kandis yang konon sudah ada sejak 1 sebelum Masehi ini mematahkan anggapan bahwa Kerajaan Kutai yang berdiri pada 4 Masehi sebagai kerajaan tertua. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kandis ini adalah dari hasil hutan seperti damar, rotan, dan sarang burung layang-layang, dan dari hasil bumi seperti emas dan perak. Daerah Kerajaan Kandis kaya akan emas, sehingga Raja Tunggal anak dari Maharaja Diraja memerintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan tambang titah. Artinya tambang emas yang dibuat berdasarkan titah raja. Sampai saat ini bekas peninggalan tambang ini masih dinamakan dengan tambang titah. Hasil hutan dan hasil bumi Kandis diperdagangkan ke Semenanjung Malaka oleh Menteri Perdagangan Bandaro Hitam dengan memakai ojung atau kapal kayu. Dari Kandis ke Malaka membawa barang-barang kebutuhan kerajaan dan masyarakat. Demikianlah hubungan perdagangan antara Kandis dan Malaka sampai Kandis mencapai puncak kejayaannya. Menteri Perdagangan Kerajaan Kandis yang bolak-balik ke Semenanjung Malaka membawa barang dagangan dan menikah dengan orang Malaka. Sebagai orang pertama yang menjalin hubungan perdagangan dengan Malaka dan meninggalkan cerita Kerajaan Kandis dengan Istana Damna kepada anak istrinya di Semenanjung Melayu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pendiri Kerajaan Kandis adalah keturunan Zulkarnain atau mungkin Alexander Agung. Konon, salah satu keturunan Zulkarnain yang bernama Maharaja Diraja pergi mengembara hingga sampai ke Pulau Emas atau Pulau Sumatera. Nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain yang diketahui bernama asli Maharaja Aris, Maharaja Depang, dan juga Maharaja Diraja. Ketiganya berpencar dan mencari tempat tinggal yang baru. Maharaja Arit pergi ke Bandar Ruhum, kemudian Maharaja Depang pergi ke Bandar Cina, dan Maharaja Diraja pergi ke Pulau Emas atau Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Emas, Maharaja Diraja dan juga rombongannya mendirikan kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Kandis yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau. Daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang subur dan hijau, pastinya juga dikelilingi oleh sungai yang jernih. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan yang akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Kerajaan Koto Alang memerangi Kerajaan Kancil Putih. Setelah itu Kerajaan Kandis memerangi Kerajaan Koto Alang dan dikalahkan oleh Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau diperintah oleh Kandis, sehingga Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi, sedangkan Pati dan Temenggung pindah ke Merapi. Kepindahan Raja Aur Kuning ke daerah Jambi menyebabkan sungai yang mengalir di samping Kerajaan Koto Alang diberi nama Sungai Salo. Artinya Raja Bukak Selo karena kalah dalam peperangan. Sedangkan Patih dan Temenggung lari ke Gunung Marapi, Sumatera Barat. Tidak lama kemudian, pembesar-pembesar Kerajaan Kandis mati terbunuh diserang oleh Raja Sintong dari belakang. Dengan ekspedisinya dikenal dengan Ekspedisi Sintong. Tempat berlabuhnya kapal Raja Sintong dinamakan dengan Sintonga. Setelah mengalahkan Kandis, Raja Sintong beserta prajuritnya melanjutkan perjalanan ke Jambi. Setelah kalah perang, pemuka Kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar, kecemasan akan serangan musuh. Maka mereka sepakat untuk menyembunyikan Istana Damna dengan melakukan sumpah. Sejak itulah Istana Damna hilang, dan mereka memindahkan pusat Kerajaan Kandis ke Dusun Tuo atau Teluk Kuantan sekarang.
Atas hal tersebut, kerajaan Kandis hilang serta orang berpengaruh di kerajaan Kandis memindahkan kerajaan ke Dusun Tuo. Hal ini yang membuat kerajaan Kandis dikenal misterius. Kerajaan yang diperkirakan berdiri tahun 1 sebelum Masehi hingga runtuhnya telah dipimpin oleh dua raja, yaitu Maharaja Diraja yang juga pendiri serta sang anak Datuk Raja Tunggal. Tak ada yang mengetahui berapa lama kerajaan Kandis berdiri. Tetapi ada yang mengatakan, kerajaan Kuantan berdiri untuk menggantikan kerajaan Kandis. Tak heran, keberadaan kerajaan Kandis pun masih menjadi misteri.